Tes, udah kedengeran belum ya suaranya? Udah kedengeran. Udah, Kak. Oke, Udah, Kak. oke, aku izin share screen ya. Ini udah kelihatan belum ya? Udah, Kak. Udah kan? Oke, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat malam semuanya. Kali ini kita di pertemuan kali ini akan membahas soal SBMPTN Ekonomi tahun 2015. Nah, jadi pada membuka usahanya sendiri. Kemudian setelah usaha kembang, tapi membuka cabang di beberapa daerah. Nah, peningkatan usaha dengan seperti ini, nah, ekonomi kan ada usaha gitu ya, dalam meningkatkan produksi. Yang pertama itu ada ekstensifikasi. Nah, dalam ekstensifikasi ini menambah faktor produksi gitu. Contohnya kerja, kemudian membuka cabang gitu. Nah, terus ada intensifikasi. Intensifikasi itu meningkatkan mutu produksi gitu. Contohnya mengadakan pelatihan tenaga kerja gitu. Jadi lebih ke meningkatin kualitas produknya. Nah, terus juga ada Isi, Kak. Mas Farhan, diversifikasi. Mas. Isi, Mas. Halo. Kalau ini katanya katanya teman-teman suaranya putus-putus gitu. eh Masih putus dulu nggak? Halo, ini masih putus-putus nggak nih? Enggak sih, lebih jelas daripada tadi. Coba dilanjutin dulu, Mas. Oke, nanti bilang aja ya kalau putus-putus gitu suaranya. Nah, diversifikasi itu adalah eh, menambah gitu ya, menambah jenis dan hasil produksinya gitu, kayak jadi adanya penganekaragaman gitu. Contohnya kayak di dalam satu perusahaan tuh nggak cuma memproduksi satu produk gitu, tapi lebih dari satu. Misalkan kayak contohnya eh, di perusahaan itu produsen itu misalkan produksi sepatu, terus juga produksi tas, terus juga produksi jaket gitu. Intinya dalam satu perusahaan tidak cuma satu produk. Kita udah bisa jawab nih. Ini kan kalau nomor satu itu lebih ke ini ya, lebih ke membuka usahanya di daerah sendiri, kemudian dia membuka cabang. Berarti kan ini termasuk ke dalam salah satu eh, usaha peningkatan produksinya itu adalah ekstensifikasi gitu. Iya, oke, ada pertanyaan nggak nih? Oke, kalau belum ada, kita lanjut ke soal nomor 2 ya. Nah, nomor 2 ini adalah komoditas yang permintaannya elastis uniter memiliki koefisien elastisitas absolut sebesar, ini kan lebih kayak namanya tentang nilai nilai koefisien elastisitas itu ya. Nah, di dalam eh, elastisitas itu kan ada inelastis sempurna, kemudian ada inelastis, ada elastis
terus juga ada elastis, dan yang terakhir elastis sempurna gitu. Nah, inelastis sempurna kan nilainya itu sama dengan 0 ya. Sudah inelastis kan satu, itu lebih dari 0, kan itu nilainya ya. Dan kalau elastis limiter itu nilainya sama dengan Suara, 1. Halo, halo, gimana? suaranya kurang jelas, Kak. Iya, Putus-putus, Kak. putus banget. Ini udah nyambung belum? Tes, tes. Masih, Mas. Mungkin apa kamu yang share screen pink atau gimana? Atau Oh, gitu. gimana nih? Boleh, boleh. Ya, bisa-bisa. Bentar ya. Bentar ya, Mas. Bentar. Nanti aku kirim aja. Sebentar ya, teman-teman. Iya, Kak. Iya, makasih. Semangat juga. Oke, Mas Farhan, boleh dilanjut. Tes, tes. Ini udah jelas belum nih suaranya? Udah.
Oke, lanjut lagi ya nomor 2. Ini kan tadi kan tentang ini ya, tentang nanya tentang nilai dari koefisien elastisitas gitu ya. Nah, di situ kan tadi udah jelasin ada 5 ya. Nah, kalau yang nilai dari elastisitas unitnya kan itu sama dengan 1. Nah, berarti nomor 2 ini jawabannya yang C gitu ya. Oke, ada yang mau tanyakan? Kayaknya nggak ada ya, masih belum ya. Mungkin bisa next Bing. Nah, nomor 3, diketahui sebuah fungsi penawaran barang X adalah 3Q SX gitu. Nah, S itu kan sebagai penawaran nih ya. Dengan SX-nya dengan QSX-nya itu sama dengan 2, maka nilai elastisititasnya itu adalah, nah berarti kan ini kalau nyari elastisitas itu bisa pakai ini apa yang pakai Q turunan nanti dikali P dibagi Q gitu ya. Jadi nanti kalian cari dulu aja nih nilai P-nya gitu ya. Karena kan di sini baru ada nilai Q-nya gitu. Nah, berarti kalian cari dulu aja nilai P-nya berapa sih gitu. Berarti kan kita ketahui di sini ada 3 QS gitu ya, QSX gitu ya, sama dengan 2PX min 2. Nah, berarti kita tinggal kesiniin 3 QS sama dengan 2P min 2. Nah, Q-nya kan udah ada nih, QSX-nya udah ada min 2 ya. Tinggal kita ganti aja jadi 2 gitu. Kemudian sama dengan 2P min 2 gitu ya. Nah, berarti kan ini dipindah luasnya nanti jadi nemunya 8 sama dengan 2P. Nah, jadi kan P-nya dapat 4 ya. Nah, terus kalau misalkan udah dapat P-nya, Q-nya juga udah dapat, P-nya udah dapat, berarti tinggal nyari Q turunan nih. Nah, berarti tetap pakai yang 3 QS tadi. Berarti kan 3 QS sama dengan 2P min 2. QS 3-nya nanti jadi membagi gitu ya. Jadinya QS sama dengan 2/3P dikurangi 2/3. Nah, diturunin jadi nanti dapatnya QS turunan itu sama dengan 2/3 gitu ya. Nah, ya udah tinggal dimasukin ke rumus elastistik ya. Dia bisa pakai ES sama dengan Q turunan dikali P dibagi Q. Nah, Q turunnya itu kan 2/3. Nah, P-nya kan 4, Q-nya 2. Berarti 2/3 dikali 4/2 nanti nemu ES-nya. Elastisitas titiknya itu 4/3. Jadi nomor 3 jawabannya yang E. Ya, ada yang mau tanyakan? Oke, kalau belum ada, bisa di next link. Nah, nomor 4, diketahui fungsi konsumsi C sama dengan 7 plus 0 ya. Fungsi konsumsi sama dengan C sama dengan 7 ditambah 0,65Y, di mana Y sama dengan pendapatan dan C sama dengan konsumsi, semua dalam juta angka. Maka pendapatan pada saat Y sama dengan C adalah, berarti kan ini nyari break even gitu ya, keseimbangan pendapatan gitu. Nah, rumus dari keseimbangan pendapatan kan bisa pakai cari itu bisa pakai Y sama dengan C, kemudian bisa juga pakai ini A per MPS atau S sama dengan 0 gitu ya. Nah, biasanya kalau aku sebelumnya nah, biasanya kalau aku pakainya yang ini nih, yang A per MPS gitu, karena sebenarnya sama aja sih pakai Y sama dengan C ataupun A per MPS pun gitu. Nah, berarti kan kalau misalkan kita pakai yang ini nih A per MPS, ya udah itu kan udah nemu tuh MPC-nya itu kan 0,65 ya. Berarti kan MPS-nya dapat 0,35 gitu. Nah, fungsi konsumsi otonomnya kan juga udah ada gitu.
sama dengan 7 gitu ya. Ya udah berarti tinggal dimasukin aja tuh eh, ke rumus ini, ke rumus A dibagi MPS. Berarti kan 7 dibagi 0,35. Nah, nanti dapat pendapatan pada saat Y sama dengan C-nya adalah 20. Kalau kalian pengen nyoba pun bisa gitu. Jadi nanti samain aja gitu Y sama dengan C. Nah, si nilai C-nya itu diganti pakai 7 plus 0,65Y. Tapi hasilnya nanti pada akhirnya sama aja gitu, 20. Gitu ya. Berarti nomor 4 itu jawabannya yang E gitu. Oke, teman-teman ada yang mau Gimana, ditanyain ada nggak? yang ditanyakan? Mungkin kalau belum yang tahu kenapa si MPS-nya itu 0,35 karena MPS tambah MPC itu sama dengan 1 gitu ya. Nanti kalian tinggal otak-atik aja gitu kalau misalkan di sininya diketahuinya tuh MPC, berarti kan MPC diketahui nanti MPS-nya kan sama dengan 1 dikurangi 0,65Y gitu. Nanti dapat MPS-nya itu 0,35 gitu. Iya, sebenarnya ini Gitu kayak ya. lebih cepat gitu loh kalau bisa ngitungnya kalau pakai rumus ini. Tapi kalau mau lebih yakin Hmm, lagi bisa pakai rumus yang biasanya. Jadi langsung Y sama dengan C, Y sama dengan 7 plus 0,35Y. Berarti iya, pindah ruas 35 ya. 0,35Y sama dengan 7 kan. Jadi 7 bagi 0,35 sama aja. Jadi 20. Tuh. Ada yang ditanyain nggak? Kalau soal kayak gini mungkin kalau kalian makin sering rajin latihan mungkin jadi cepat gitu ya ngerjainnya. Yups. Udah jelas atau gimana nih teman-teman nih? Jelas, Kak. Jelas ya. Berarti kita bisa lanjut. Oke? Oke, nomor 5, aliran ekonomi klasik berpendapat bahwasanya perekonomian akan selalu dalam keadaan full employment sehingga kurva penawaran agregat berbentuk. Nah, ini kan ngomongin tentang penawaran agregat ya. Jadi menurut teori klasik itu berpendapat gitu ya, bahwasanya dalam perekonomian itu enggak terdapat kekurangan permintaan agregat gitu. Artinya mereka itu berpendapat bahwasanya yang pertama itu perekonomian itu akan selalu mencapai kesempatan kerja penuh gitu. Kemudian kegiatan ekonomi dan pendapatan nasional itu ditentukan oleh jumlah gitu ya dan kualitas faktor produksi yang ada gitu ya. Kemudian kayak tingkat teknologi pun ngaruh juga gitu. Nah, terus mereka juga berpendapat bahwasanya pertambahan uang dalam perekonomian itu akan menimbulkan inflasi gitu. Nah, di sini ada bentuk apa, kurva kurva penawaran agregat menurut aliran ekonomi klasik ya. Nah, itu kan berbentuknya vertikal gitu ya. Makanya untuk nomor 5 ini karena di sini ngomonginnya nanyanya tentang aliran ekonomi klasik gitu ya. Dan ngomongin tentang bentuk kurvanya itu gimana sih, bentuk kurva penawaran agregatnya itu berbentuk apa gitu. Nah, berarti kita bisa tahu ini ada kurvanya, jadi kurvanya itu berbentuk vertikal gitu. Jadi nomor 5 jawabannya yang C gitu. Itu lebih ke teori kali ya kalau yang nomor 5 ini. Ada yang mau ditanyain nggak? Sebenarnya yang aku tahu ya, kayaknya kalau yang horizontal itu yang kalau misalkan ada yang salah ngomong aku apa, kalau mau dikoreksi. Kalau aku yang horizontal itu kalau nggak salah itu udah kotak-kotakannya itu udah Keynes gitu kalau nggak salah gitu. Ada yang tanya tuh Mas. Oh, bentar. Bisa jelasin dikit tentang pendawaran agregat. Oh, oke. Ini kan sebenarnya eh, berhubungan juga ya sama pas di bab
mekanisme pasar kan ada permintaan dan penawaran gitu. Nah kan permintaan itu kan jumlah barang yang diminta gitu ya. Kalau penawaran kan jumlah barang yang ditawarkan. Berarti penawaran agregat itu secara garis besar itu kayak adanya hubungan gitu antara jumlah barang dan jasa yang ditawarkan dalam berbagai tingkatan harga gitu. Jadi kayak itu apa secara keseluruhan gitu, maksudnya agregat itu kan dalam cakupan, bisa dibilang ya dalam cakupan yang luas gitu ya. Jadi eh, kembali lagi ke pengertian dari permintaan penawaran itu, makanya di pengertian dari penawaran agregat ini sama aja gitu. Jadi kayak hubungan antara jumlah barang gitu ya sama jumlah barang dan jasa gitu yang ditawarkan dalam berbagai tingkatan harga. Jadi sama aja kayak P sama Q gitu. Mana masih kurang yakin nggak? Kak, kalau yang naik dari kiri bawah ke kanan atas tuh namanya kurva supply apa? Jadi ya benar. Jadi supply itu atau penawaran itu emang bentuk kurvanya naik dari kiri bawah ke kanan atas. Itu. Bedanya ini kan kita ngomongin secara agregat. Jadi penawaran dan permintaan secara agregat gitu. Kalau kita ngomongin yang mikro kayak biasanya itu kan sumbunya tuh harga sama kuantitas kan. Tapi kalau kita ngomongin di sini tuh secara agregat kita udah bahasnya pengaruh harga sama pendapatan nasional itu yang kayak di kurva ini. Di short run dia itu bentuknya lebih kayak supply biasa. Kalau long run karena dia kan semakin jangka panjang semua apa ya semua kayak em, faktor itu atau biaya dia akan bersifat variabel gitu kan. Tuh. Jadi bentuk kurvanya di jangka panjang dia kan inelastis sempurna dan kondisi inilah ketika ekonomi itu sedang dalam full employment atau lapangan kerja penuh gitu. Pernah dengar kan? Tuh. Jadi dalam jangka panjang itu eh kita ketemu di titik yang namanya full employment. Itu sih. Jadi bedanya cuman ya ini kita ngomongin secara garis besar, agregat, nasional ya kan. Kalau yang biasa kita itu ngobrolin cuman secara mikro gitu. Oke. Oke. Gimana? Lanjut? Oh ya, misi ya Mas, aku tadi nambahin. Ya nggak apa-apa, makasih Ping. Ya benar-benar. Lanjut ya. Nah kemudian di nomor 6 ini ya, Indonesia melakukan ekspor udang ke Jepang dan Australia. Nah kegiatan ini dicatat dalam neraca perdagangan sebagai transaksi apa gitu ya. Nah kan di neraca perdagangan itu kan ada pembagiannya gitu ya. Ada neraca perdagangan tuh kayak ekspor impor barang, kemudian neraca jasa kayak adanya pendapatan gitu ya, pendapatan tenaga kerja Indonesia, terus kayak pariwisata gitu. Terus kalau neraca unilateral itu kayak adanya hibah gitu. Nah untuk jenis transaksi itu kan di neraca perdagangan juga sama gitu ya, ada debit sama kredit gitu. Nah kalau di debit itu yang masuk ke dalam debit itu kan ada impor barang, terus juga impor jasa gitu. Terus pemberian hibah gitu ya. Intinya yang di debit itu bisa bilang kayak yang menambah beban gitu. Nah kalau misalkan di kredit itu contohnya kayak ekspor barang gitu kan ya, terus ekspor jasa, terus kayak adanya penerimaan hibah dari negara lain gitu. Nah intinya kalau misalkan kredit itu menambah harta gitu,
Sebenarnya yang aku tahu tuh kalau di neraca perdagangan tuh kebalikan gitu ya Ping, sama yang di akuntansi gitu, bener gak sih Ping? Gimana, Mas? Kalau misalkan di neraca perdagangan tuh kayak kebalik Ah, gitu. iya benar. Jadi aku nambah aja ya, Mas. Kalau misalnya di neraca ini perdagangan, kita tuh bilangnya kalau kita menerima, itu dia masuknya di kredit gitu. Tapi kalau kita mengeluarkan uang gitu, itu tuh masuknya di debit gitu kan ya. Iya Aku benar-benar. ingat tuh kayak gitu. Makanya dia kan Iya sih. dibilang melakukan ekspor nih. Ekspor berarti kan kalau namanya ekspor itu pemasukan bagi dari negara kan. Kalau impor itu kita ngeluarkan gitu kan. Nah, karena dia melakukan ekspor, kita dapat nih penerimaan. Nah, itu tuh kok di neraca perdagangan gitu kita masukinnya ke kredit. Itu perbedaannya gitu. Dulu aku juga dapat dari pembina aku juga gitu sih bilangnya. Pokoknya kalau di neraca ini ya kalau misalnya kita masukin dapat pemasukan, kita masukannya ke kredit. Kalau kita ngeluarin pengeluaran, itu masuknya debit. Gampangnya kayak gitu. Benar-benar. Makanya di sini aku tulis kalau debit itu kalau bebannya itu bertambah gitu. Nah kalau di kredit hartanya itu bertambah. Hmm, gitu. Kak, ini Balance, masuknya ke balance of trade kan? Iya, jadi balance of trade kan trade kan perdagangan. Tuh, atau balance of payment juga bisa nggak gitu? pembayaran ya Hmm, neraca perdagangan atau konsepnya di situ pokoknya. Oke, gimana? kan kita udah bisa tapi yang 6 itu karena adanya ekspor gitu ya. Itu Hmm, jawabannya yang A gitu. Kalau debit kan kalau misalkan Indonesia impor gitu. Kalau impor yes. dari luar masuk ke debit gitu. Oke, gimana teman-teman? Jelas, Kak. Oke, Oke, lanjut ya. perencanaan memenuhi kriteria logis dan rasional apabila eh, jadi suatu perencanaan itu ya tentunya harus direncanain gitu ya dirumusin perencanaan yang baik itu harus memenuhi paling minimal tuh ada beberapa syarat gitu lah. Yang itu ada faktual atau realistis gitu ya. Kemudian ada logis dan rasional, juga ada fleksibel, ada komitmen dan komprehensif gitu. Nah, eh, faktual atau realistis berarti maksudnya tuh kayak perencanaan itu harus ditetapkan gitu ya, ditetapkan oleh organisasi sesuai dengan kondisi yang dihadapi gitu, yang dihadapi oleh organisasinya lagi kenapa sih gitu. Jadi harus realistis atau faktual gitu. Nah kalau logis dan rasional maksudnya kayak perencanaan itu harus diterima oleh akal gitu ya, maksudnya yang masuk akal gitu. Sehingga ya si perencanaannya itu dapat dapat dilaksanakan. Maksudnya kayak perencanaan itu jangan kaku gitu. Kayak kita kan nggak bisa kayak bener-bener rencanain terus tanpa kayak nyiapin plan A plan B-nya gitu. Jadi intinya sebuah perencanaan itu harus bisa beradaptasi apabila ada perubahan yang terjadi secara mendadak gitu istilahnya. Nah, komitmen maksudnya ya perencanaan yang baik itu harus melahirkan komitmen gitu buat seluruh anggota organisasinya sehingga dia dapat bareng-bareng gitu lah untuk mewujudkan tujuan organisasinya gitu. Nah, komprehensif itu maksudnya perencanaan yang baik itu harus menyeluruh gitu ya. Istilahnya mengakomodasi seluruh aspek yang terkait dengan organisasinya gitu. Nah, berarti kan ini soal nomor 7 itu tentang memenuhi kriteria logis dan rasional, artinya kan masuk akal ya. Berarti kan yang benar itu yang B gitu. Logis dan rasional itu maksudnya ya si perencana itu harus bisa diterima oleh akal gitu atau logis dan rasional sehingga dapat dijalankan gitu perencanaan. Jadi nomor 7 itu jawabannya yang B.
Oke, aku mau izin nambahin ya, Mas. Jadi, dilihat dari soalnya, menurutku ini kalau kita kelompokin itu masuk materi, bab manajemen. Ya, manajemen kan. Di situ kan kita kenal namanya perencanaan, terus apa tuh, yang prinsip-prinsip manajemen itu kan di situ. Nah, kalian tahu sih kalau manajemen itu kita lebih based on teori banget kan. Jadi dia itu tipe soalnya pasti lebih kayak ke kasus gitu atau ya kayak gini. Nah, kalau benar kata Mas Farhan, jadi kalau di soalnya aja memenuhi kriteria logis dan rasional, itu benar jawabannya pasti B karena logis itu kan berarti harusnya masuk akal dan dapat dijalankan kan. Itu sih. Jadi, oke, gimana? Mungkin ini yang agak lebih ke teori sih. Ya. Katanya Kak Tes ini Farhan udah jelas belum ya? ada yang komen katanya Kak Farhan maaf Oke, oke. suaranya kurang jelas gitu. Ini udah jelas belum ini tes? Kayaknya jelas, cuman masih kecil gitu loh mas suaranya. Jadi kadang-kadang itu nggak kedengeran gitu. Oh, oke, oke. Ada yang mau tanyakan atau mungkin udah jelas? Gimana guys? Jelas, Kak. Oke, lanjut ya. Nomor 8, kelengkapan organisasi koperasi terdiri atas ini ya ngomongin tentang struktur gitu ya, struktur di dalam koperasi itu ada apa aja sih. Jadi struktur dalam organisasi koperasi itu yang pertama ada rapat anggota. Nah, rapat anggota itu merupakan kekuasaan tertinggi gitu dalam koperasi gitu ya. Ya contohnya dia tuh bisa kayak ngangkat pengurus gitu. Nah, yang kedua itu ada pengurus. Jadi pengurus itu ya yang menyelenggarakan koperasi gitu dan ya aktivitas usahanya gitu. Nah, terus yang ketiga ada pengawas. Jadi ya pengawas itu yang melakukan pengawasan gitu ya, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan dan ya kebijakan yang dikelola oleh koperasinya gitu. Jadi 8 jawabannya itu yang A gitu. Rapat anggota, pengurus dan badan pemeriksa atau bisa juga pengawas gitu. Ya, itu udah Ini jelas juga lebih semuanya. ke teori sih kalau ini. Ini benar jelas sudah. Anggota pengurus benar-benar satu pengawas. Oke. Oke, mungkin bisa di next kalau nggak ada yang mau nanya ya. Oke. Oke. Nah, nomor 9, pencatatan yang terperinci untuk setiap pembelian dan penjualan persediaan tidak berlaku pada sistem. Nah, ini kan ngomong tentang pencatatan dalam akuntansi gitu ya. Jadi kan yang pertama itu ada pencatatan secara terus-menerus atau perpetual system gitu ya, atau persediaan perpetual. Jadi ya dalam perpetual system itu pencatatannya itu dilakukan secara terus-menerus gitu, atau sering juga disebut sistem buku gitu. Kenapa dikatakan secara terus-menerus gitu? Karena pencatatan perpetual ini dilakukan secara kontinu gitu. Jadi setiap adanya pembelian barang gitu, persediaan barang itu langsung langsung ditulis gitu, nggak nunggu di akhir periode gitu dan sebenarnya. Nah, kalau yang kedua itu ada sistem pencatatan secara berkala atau periodik sistem atau persediaan. Oke, periodik itu justru ya berarti kebalikan dari yang tadi. Pencatatan itu secara berkala disebut juga sebagai pencatatan fisik gitu ya. Jadi ya bisa dibilang kayak dicatatnya setiap akhir akhir periode gitu atau iya benar di akhir periode gitu. Nah, terus kalau ada juga persediaan FIFO dan LIFO,
di dalam melaksanakan sistem pencatatan persediaan barang itu menggunakan baik kayak menggunakan persediaan periodik gitu ya. Ada metode gitu ya. Metodenya itu ya FIFO dan LIFO gitu. Nah, FIFO itu first in first out, itu maksudnya pertama masuk pertama keluar, itu maksudnya kayak barang yang pertama masuk itu ya barang itu juga gitu yang pertama keluar gitu. Nah, Ada yang mau ditanyain nggak? Ya, aku mau memperjelas aja ya. Jadi emang gitu. Jadi ini tuh masuknya di tujuan dari materi akuntansi metode dagang. FIFO ini adalah untuk supaya kayak masing-masing produk itu tes. Ini udah nyambung lagi belum ya? Gimana gimana? Ini udah jelas tadi keputus ya. Iya, makanya aku pikir itu ya udah Mas Farhan lanjutin dulu. Tadi sampai mana ya? Vivo. Oh ya, oke. FIFO itu yaitu ya metode gitu yang digunakan baik di metode perpetual ataupun periodik gitu. Maksudnya FIFO itu ya first in first out gitu. Jadi kayak barang yang pertama masuk ya barang itu juga yang pertama keluar gitu. Tujuannya itu ya buat supaya barang itu nggak tertimbun terlalu lama gitu, nggak numpuk di gudang, bisa bilang kayak gitu ya. Sehingga ya menghindari adanya kadaluarsa produk gitu. Nah terus yang kedua itu last in first out gitu. Lipo maksudnya barang yang terakhir masuk itu juga barang yang terakhir masuk tapi barang itu gitu yang pertama keluar gitu. Nah metode itu ya digunakan buat menggunakan proses istilahnya kayak penataan barang lagi sehingga yang memudahkan memasukkan atau mengambil barang gitu. Berarti kan ini kalau yang nggak dicatat secara terperinci untuk skala pembelian dan penjualan, berarti kan lebih contoh ke persediaan periodik gitu ya. Jadi jawabannya itu yang B. Oke, ada yang mau tanyain nggak? Misi nambahin ya Mas. Oke. Ini tuh masuknya di materi bab akuntansi dagang. Jadi emang kita di situ kenal yang namanya metode perpetual sama persediaan periodik gitu. Ya bedanya kayak tadi udah dijelasin sama Farhan. Jadi kalau perpetual itu kenapa lebih rinci? Karena setiap ada pembelian penjualan dia langsung dicatat gitu. Tapi periodik itu kebalikannya. Jadi periodik itu dicatat di akhir periode gitu. Terus Vivo Livo udah jelas ya perbedaannya. Kalau Vivo itu first in first out, barang pertama kali masuk, barang itu yang pertama kali keluar. Last in first out itu barang yang terakhir kali masuk dikeluarkan terlebih dahulu kayak gitu. Jelas nggak? Jelas, Kak. Oke, berarti kita bisa lanjut ya. Nomor 10, PT Surya Kencana membeli polis asuransi untuk 12 bulan pada tanggal 1 Maret 2014 sebesar 900.000. Nah, pada tanggal 31 Maret 2014, jurnal penyesuaian yang harus dibuat untuk mencatat nilai yang telah jatuh tempo dari polis asuransi ini adalah, berarti kan sebelum kita kayak naruh jurnal penyesuaiannya gitu ya, berarti kan harus dicari dulu nilai dari biaya asuransi per bulannya itu berapa gitu. Ya udah berarti kita tinggal cari aja pakai rumus pakai hitungan 1/12 12 bulan gitu ya. 1/12 dikali 900.000. Nah, berarti dapat tuh biaya asuransi per bulannya itu sebesar 75.000. Nah, berarti kan transaksi tanggal 1 Maret 2014 sampai dengan 31 Maret 2014 adalah 1 bulan ya. Makanya jadi bilang kayak jatuh tempo gitu, sehingga penulisannya itu adalah menjurnal akun biaya asuransi di sisi kredit itu sebesar 75.000 gitu. Berarti
Yang nomor 10 itu jawabannya yang C gitu. Halo, Pink. Maaf, oh mau cross check ini bentar ya Mas, bentar. Oke, oke. Ini dikuncinya gini kah? Iya, iya. Di sisi kredit. Aku mau tanya nih, kira-kira teman-teman setuju nggak? Itu bentar ya, aku pastiin dulu. Ini sebagai pembeli biaya konsumsi bulan. Boleh dilanjut Mas Orhan? Oh, oke, oke. Nomor 11, peningkatan upah akan menggeser kurva penawaran suatu barang ke sebelah kiri ya. Nah, sebab pergeseran kurva penawaran dipengaruhi oleh harga barang, kemudian harga faktor produksi, jumlah produsen, dan inovasi teknologi. Nah, coba kita lihat sebabnya. Peningkatan upah akan menggeser kurva penawaran suatu barang ke kiri. Ini kan benar ya. Kenapa? Karena ya kalau misalkan upah buruh gitu, atau upah tenaga kerja itu meningkat gitu ya, otomatis kan nanti akan mengaruhi jumlah eh, produksinya gitu, sehingga nanti jumlah kurva penawaran itu akan bergeser ke sebelah kiri gitu. Nah, kebalikannya berarti kalau misalkan peningkatan upah, adanya penurunan upah tenaga kerjanya, ya berarti akan menggeser kurva penawaran satu barang itu ke sebelah kanan gitu, karena akan menambah jumlah kicknya gitu atau jumlah barangnya. Nah, berarti sebabnya itu benar gitu. Pernyataan itu benar. Nah, alasannya, eh, coba lihat pergeseran kurva penawaran dipengaruhi oleh harga barang. Sebenarnya kita udah bisa langsung tahu nih, kalau harga barang itu ya udah pasti bukan menggeser kurva gitu ya, entah itu di kurva permintaan ataupun kurva penawaran. Karena ya harga itu sendiri, itu harga barang yang bersangkutan justru akan menggerakkan kurva penawarannya gitu, bukan menggeser gitu ya. Berarti ya udah, alasannya itu salah karena ya ada salah satu faktor yang salah gitu, yaitu harga barang. Jadi kalau pernyataan benar kemudian eh,
alasan salah berarti jawabannya yang C. Kalau harga faktor produksi kan itu lebih kayak ke biaya bahan baku gitu ya. Kalau biaya bahan baku naik ya sama kayak tadi penawarannya akan bergeser ke kiri karena berkurang jumlah barang yang diproduksinya. Juga jumlah produsen kan ngaruh ke jumlah penawaran barang gitu ya. Terus inovasi teknologi juga ngaruh gitu. Kalau makin canggih kan bisa aja eh, bukan bisa aja ya, maksudnya kalau misalnya makin canggih kan justru nanti jumlah barang yang diproduksi akan semakin banyak gitu, sehingga berupa penawaran itu akan bergeser sebelah kanan gitu. Ada yang mau tanyakan nggak? Ada yang mau ditanyain nggak ini? Ini dasar tapi pasti penting. Ada yang mau ditanyain nggak? Oke, kalau nggak ada mungkin bisa Oh ya, lanjut ke ini. bentar-bentar. Yang ini tadi udah bener ya, C. Oke, Jadi aku cuma bingungnya kenapa nggak ditulis debit gitu. Jadi aku pikir maksudnya dua-duanya di kredit, tapi udah bener kok. Kalau gitu. Di biaya beban asuransi di debit, asuransi bayar muka di sisi kredit 75.000. Ya benar metode harta. Oke, next. oke, di nomor 12 ini pendapatan perusahaan kosmetika Jelita yang beroperasi di Malaysia masuk dalam produk domestik bruto PDB Malaysia walaupun perusahaan Jelita milik warga negara Indonesia. Sebab PDB merupakan nilai produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh warga negara yang berdomisili di dalam dan luar negeri. Nah, ini kan tentang ngomongnya tentang PDB dan PNB gitu ya, atau GDP sama GNP gitu. Nah, kalau produk domestik bruto itu kan jumlah barang yang dihasilkan masyarakat, baik itu di dalam negeri gitu ya, ataupun, oh sorry, jadi produk domestik bruto itu adalah jumlah barang yang dihasilkan masyarakat di dalam negeri gitu, baik itu warga negara eh, sendiri gitu ya, maksudnya warga negara tersebut gitu ya, ataupun warga negara asing gitu, baik warga negara Indonesia misalkan contohnya Indonesia, baik warga negara Indonesia ataupun ya, warga negara asing yang tinggal di Indonesia gitu. Nah kalau PNB gitu ya, itu adalah jumlah barang eh, dan jasa yang dihasilkan oleh warga negara Indonesia, baik yang berada di dalam negeri maupun yang sedang bekerja di luar negeri gitu. Makanya kalau di PNB ini nggak menghitung produksi atau jumlah barang dan jasa orang asing yang sedang bekerja di Indonesia misalkan contohnya gitu. Tapi kan di sini pernyataannya udah benar, kenapa? Karena ya walaupun kita tahu PDB itu kan yang menghitung jumlah barang dan jasa yang ada di suatu negara gitu ya, baik itu warga negaranya sendiri ataupun warga negara luar gitu atau asing. Ini kan benar karena ya si perusahaan Jelita ini asal Indonesia, kemudian istilahnya beroperasi di Malaysia, terus benar karena masuk PDB Malaysia. Tapi masuknya itu kalau di Indonesia baru GNP atau PNB gitu ya. Kalau di Indonesia Jelita ini masuknya PNB gitu. Nah kalau PDB-nya masuknya ke PDB Malaysia gitu. Nah kalau yang alasannya itu salah, kenapa? Karena di sini lebih ke eh, PNB gitu ya. Kalau PDB itu kan tadi eh, jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat yang ada di misalkan di Indonesia gitu, baik kayak yang warga negara sendiri maupun warga negara asing. Nah kalau ini kan nilai produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh warga negara yang berdomisili di dalam dan luar negeri. Ini lebih kayak ke PNB gitu, gitu ya. Makanya pernyataannya benar, kemudian alasannya itu salah. Jadi nomor 12 ini jawabannya yang C gitu. Mana ada yang mau ditanyakan?
Kalau nggak ada bisa dilanjutin. Oke, bila nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat semula itu kemudian berubah menjadi 12.000. Berarti kan ini melemah ya, melemah, nilai tukar rupiah terhadap AS itu melemah gitu. Tapi sebaliknya kalau nilai tukar AS terhadap rupiah, nilai tukar dolar terhadap rupiah itu menguat gitu. Kalau misalkan di sini awalnya 10.000 jadi 9.000, nah itu baru menguat gitu buat nilai tukar rupiahnya. Tapi kan ini malah jadi naik ya jadi 12.000, makanya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat itu melemah gitu. Ceteris paribus dianggap faktor lain itu tetap gitu. Maka hal ini tuh akan mengakibatkan apa sih gitu? Berarti kan eh, misalkan kayak kalau nilai rupiah ini melemah, berarti nanti kan eh, nilai tukar dolar terhadap rupiah itu akan meningkat gitu ya. Misalkan yang awalnya $1 10.000 bisa dilihat nih jadi 12.000 itu kan meningkat ya. Berarti kan kalau misalkan adanya peningkatan nilai tukar dolar terhadap rupiah itu akan meningkat, akan kayak ya udah harga barang Indonesia tuh dalam nilai US dollar itu akan jadi lebih murah gitu karena di sini nilai tukar rupiah ke ke dolar itu melemah gitu, makanya ya itu harga barang itu akan jadi lebih murah gitu, harga barang Indonesia itu akan jadi lebih murah. Nah karena jadi lebih murah otomatis kan istilahnya diasumsikan kayak ya udah jadi banyak yang beli barang Indonesia gitu karena jadi murah gitu ya, otomatis kan karena jadi lebih banyak yang beli barang Indonesia, jadi Indonesia itu ekspornya itu akan meningkat gitu karena itu tadi harga barangnya jadi murah disebabkan oleh rupiahnya yang melemah gitu. Nah kemudian sebaliknya harga barang produksi dari luar negeri itu dalam nilai rupiah menjadi lebih mahal karena tadi karena senilai rupiahnya itu melemah gitu terhadap dolar, makanya ya harga barang-barang impor itu akan atau harga barang-barang luar negeri itu akan jadi lebih mahal dalam nilai rupiah gitu. Nah kemudian karena si nilai barang luar negeri itu jadi mahal, otomatis kan ya orang-orang dalam negeri kita atau Indonesia itu kan ya cenderung kayak nggak terlalu banyak beli barang impor atau barang luar gitu ya. Akhirnya berakibat pada impor Indonesia yang menurun. Berarti ini kan 1, 2, 3, 4 benar gitu. Jadi jawabannya yang E. Nah kalau ekspor Indonesia meningkat itu kan kayak akan sorry, kalau ekspor Indonesia meningkat berarti nanti kan dia akan surplus gitu ya istilahnya. Nah gitu. Ini penting nih teman-teman, ada yang mau tanya nggak? Mungkin masih ada yang bingung gitu, kenapa kok bisa meningkat ekspornya, kenapa impornya turun gitu, Mm-mm. kenapa nilai US jadi lebih murah. Kalau misalkan Kak, nilai Ya, ya ya. gimana? ini masuknya tuh kayak devaluasi atau depresiasi ya, Kak? Devaluasi itu kan penurunan nilai mata uang, ya kan? Eh, Nah, oh, enggak, devaluasi kebijakan kan? Sorry, sorry, kebalik, kebalik. Devaluasi kan kebijakan moneter untuk penurunan nilai mata uang. Kebijakan nih, beda loh ya. Iya benar lebih ke ya itu Sorry, apresiasi sorry, sih. balik. Sorry. Tuh, bukan devaluasi. Ini kan karena emang ada nilai tukar kita yang melemah kan? Gitu. Tadi pertanyaanmu sama apa nih? Devaluasi sama apa? depresiasi, Kak. Ya itu benar. Benar. Depresi. Kalau ini lebih ke depresiasi gitu karena nilai tukar rupiah terhadap dolar itu melemah gitu. Kalau apresiasi berarti kebalikannya, nilai tukar rupiah terhadap dolar itu meningkat atau menguat gitu ya. Nah kalau Maaf ya, misalkan tukar ya. mm, Jadi jangan disamain ya, depresiasi sama devaluasi itu beda. Depresiasi di akuntansi juga beda, oke? Jadi kalau depresiasi di kita ngomongin secara ekonomi itu ya berarti penurunan nilai tukar kita. Kalau misalnya devaluasi itu kebijakan pemerintah. Terus kalau depresiasi di akuntansi kita ngomonginnya penyusutan dari asetnya perusahaan gitu. Jadi beda. Oke, Kak, makasih. Ah,
Surplus itu apa ya? Iya benar. Ya, jadi kalau surplus ini kenapa dikatakan surplus karena karena ekspor Indonesia itu meningkat gitu, makanya ya istilahnya pemasukan apa keuangan Indonesia itu jadi meningkat gitu karena di sini ekspornya jadi meningkat gitu. Tapi kalau defisit gitu ya berarti eh, pengeluaran keuangan itu lebih besar daripada pendapatan gitu. Jadi disebabkan karena kalau misalkan si nilai tukar rupiah terhadap dolar itu meningkat gitu ya, atau menguat. Ini bisa kebalikan aja nih kalau misalkan nilai tukar rupiahnya terhadap dolar meningkat atau menguat ya berarti Indonesia nggak akan terlalu banyak ekspor gitu ya. Nah, tapi lebih banyak impor gitu. Jadi kebalikannya. Oke, untuk yang berarti alasan 1, 2, 3, 4 udah paham semua nggak nih? Oh ya, itu ada yang tanya nih. Mau tanya, kenapa impor bisa turun ya? Kan kalau nilai rupiah naik, masyarakat cenderung beli produk lokal negeri yang murah. Kan kalau rupiah naik, masyarakat cenderung beli produk luar Oh, negeri murah. ya itu tadi kayak misalkan Iya, heeh. Jadi bukan ya emang kita kenalnya kalau ini ya barang dari Cina murah-murah loh gini-gini gini. Tapi di soal ini itu tuh kita tuh ngelihatnya secara lebih spesifik nih dibilangnya US yang naik gitu. Jadi yang dimaksudkan di sini itu produk dari US gitu loh. Harga barang-barang produksi luar negeri dalam rupiah jadi lebih mahal. Jelas kan? Ya harganya sana kan lebih mahal karena misalnya tadi kan dibilangin awalnya tuh dolar 10.000, terus jadi tuh dolar 12.000, berarti jadi lebih mahal dong dolarnya. Kalau kita beli produk luar negeri itu kita keluar uang lebih banyak kan. Itu kenapa impornya turun, ekspornya naik karena ya jelas karena penurunan nilai mata uang, akhirnya barang di negara kita jadi murah-murah, orang di luar negeri belilah barang-barang di kita gitu. Itu kenapa ekspor naik, impornya turun. Oke, paham ya? Terus ada tadi yang mau tanya siapa yang cewek itu? mungkin aku nambahin nih, lebih Iya ke gimana? contoh ini kali ya ke barangnya misalkan apa ya beli barang sepatu lah misalkan yang sepatu awalnya itu 10 dolar ya harganya itu kan kalau misalkan 10 dolar awalnya 1 dolar itu 10.000 berarti kan cuma 100.000 ya. Nah kalau di sini nilai tukar rupiahnya jadi lemah jadi 12.000 itu kan jadi naik gitu jadi 120.000 gitu awalnya kan cuma 100.000 ya buat beli sepatu impor gitu misalkan tapi karena dolarnya nilai tukar rupiahnya melemah akhirnya jadi 120.000 gitu buat beli sepatu itu kali. Oke, tadi kayaknya ada yang mau tanya lagi ya. Cuman ke anu sama aku jawab. Ada yang mau tanya lagi nggak? Kalau mau tanya, tanya aja ya teman-teman ya, biar clear semua. Udah paham, sip, sip. Yang lain, jelas? Jelas, Kak. Oke, berarti kita bisa next ya. Nomor 14, contoh penerapan fungsi pengawasan atau controlling dalam pengelolaan kegiatan usaha eh, dapat dilakukan yang dapat dilakukan oleh seorang manajer adalah jadi kegiatan fungsi perencana itu ada beberapa aktivitas dalam fungsi pengawasan gitu ya ada beberapa aktivitas itu yang pertama itu mengevaluasi keberhasilan eh, dan target yang ditetapkan gitu oleh perusahaan gitu ya. Kemudian melakukan koreksi gitu terhadap penyimpangan yang yang terjadi di dalam perusahaan gitu. Kemudian mengevaluasi capaian kerja organisasi, juga menyusun analisis jabatan dan mengambil langkah solusi atas hal-hal yang belum tercapai gitu. Jadi kan kalau controlling itu lebih pengawasan gitu. Jadi kan kita bisa langsung jawab aja nih. Yang opsi pertama itu kan mengevaluasi capaian kerja organisasi itu udah benar ya. Terus yang kedua menyusun analisis jabatan juga udah benar. Kemudian nomor 3 mengambil langkah solusi atas hal-hal yang belum tercapai juga udah benar.
Nah, berarti kan 1, 2, 3 benar, berarti jawabannya yang A gitu. Kalau yang 4, menginformasikan kebijakan yang diambil oleh organisasi. Itu lebih ke ini pengarahan kalau misalkan yang opsi 4 tuh. Ya kalau misalkan pengarahan tuh ada beberapa fungsi gitu. Yang pertama itu kayak membimbing dan ngasih motivasi gitu kepada pekerja gitu ya. Ya supaya pekerjaannya itu ya bisa efektif dan efisien gitu. Terus ngasih tugas serta penjelasan eh, deskripsi pekerjaan itu apa sih gitu. Nah terus yang ketiga itu yang tadi menginformasikan kebijakan yang diambil oleh organisasi atau yang ditetapkan oleh perusahaan gitu. Kalau misalkan tadi apa sih? Kalau organizing itu ada beberapa fungsi sih. Yang pertama itu mengalokasikan sumber daya gitu ya, menyusun dan menentukan tugas-tugasnya gitu. Terus juga kayak menetapkan eh, struktur perusahaan, kemudian merekrut, menyeleksi gitu ya. Terus menempatkan ya pekerja di posisi yang tepat gitu. Tapi kan kalau ini menyusun analisis jabatan itu kan beda gitu. Kalau di sini kan tadi di organisasi itu lebih ke ini. Kalau misalkan di sini tuh menetapkan struktur perusahaannya, kemudian merekrut, menyeleksi dan menempatkan tenaga kerja gitu. Kalau menyusun analisis jabatan itu lebih ke ini fungsi pengawasan gitu atau controlling. Kak, mau tanya dong. Oke, gimana? Aku pernah dapat ada soalnya bilang kalau memberi hadiah kepada pegawai sebagai bentuk apresiasi itu masuknya ke fungsi mana ya, Kak? Hmm, Mungkin ini ya aku nambahin kalau misalnya itu gini, teori fungsi manajemen kan banyak banget ya kan. Ada teorinya James Orteri, Henry Fayol, Louis A. Allen, Luther Kulik gitu. Dan itu banyak-banyak ada planning, organizing, activating, controlling itu banyak George Orteri. Kalau kita ngomongin dari sisi situ, tadi pertanyaanmu apa? Ngasih penghargaan ya? Iya, Kak. Eh, Actuating itu kan bahasa Indonesia itu kayak penggerak kan, menggerakkan. Mungkin 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 bisa di situ karena mungkin dari salah satu cara dari manajer gitu atau ya pemimpinnya terus apa saya kasih penghargaan apabila ada suatu pencapaian gini misal kayak gitu kan itu kan secara nggak langsung bisa aja menggerakkan seseorang untuk lebih produktif gitu. Nah itu mungkin bisa masuk ke activating gitu. Oh, gitu ya. Makasih, Kak. Ya jadi kalau emang materi manajemen itu teori dan benar-benar analisis sih. Misi ya Mas. Oke, nggak apa-apa, Ping. Terima kasih banyak, Ping. Ya, teman-teman ada yang mau tanya lagi? Mungkin kalau nggak ada bisa di next kali, Ping ya. Oke, nomor 15 ini adalah soalnya itu kelebihan seorang wirausahawan dibandingkan dengan seorang manajer adalah memiliki. Jadi wirausahawan atau pengusaha itu kan
dia pemilik bisnis gitu ya. Karena kayak dia tuh yang menanggung risiko perusahaan atau ya perusahaan gitu. Terus juga kan pengusaha itu kan yang bisa bilang kayak ikut eh, apa ya, terlibat itulah dalam dalam pengoperasian perusahaannya gitu. Walaupun kayak nggak secara masif gitu ya. Kan kalau manajer itu kan lebih ke karyawan gitu ya, yang dikerjakan dan yang nggak menghadapi risiko gitu, mau itu rugi atau enggak ya manajer ya sedikit menerima risikonya gitu. Tapi kan kalau pengusaha lebih lebih besar gitu ya risikonya karena yang pemilik bisnisnya gitu. Nah, eh, apa? Berarti kan kalau misalkan kita udah tahu tuh dari pengertian eh, antara perbedaan wirausahawan dia sama manajer, itu kan berarti tujuan dari pengusaha itu adalah untuk menciptakan dan kayak berinovasi gitu tentang ide-ide bisnis gitu ya. Terus kayak pengusaha itu kan bisa dibilang kayak karena menciptakan ide-ide bisnis tadi berarti kan udah jauh ke depan gitu ya wawasannya, jadi bukan melihat hari ini tapi lebih ke arah depan nanti gimana sih inovasi-inovasinya seiring berjalannya waktu nanti harus ada kayak peningkatan apa atau kayak ada perubahan apa sih biar produknya tetap diminati gitu oleh masyarakat walaupun eh, perkembangan zaman yang semakin maju gitu. Terus kan karena si pembisnis ini atau wirausahawan ini kan dia yang menanggung risikonya gitu ya, otomatis ya dia udah tahu gitu dan terima konsekuensi apapun resikonya ya tetap dihadapi gitu. Makanya ya istilahnya ada keberanian gitu dalam menanggung setiap risiko yang ada gitu. Nah terus kan eh, dia juga kan kayak karena dia berani nanggung risiko gitu ya, nanggung risiko yang dapat terjadi gitu di masa depan, kan belum jelas tuh nanti gimana sih kalau misalkan buka bisnis ini kira-kira gimana 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 gitu, kan belum belum terlalu jelas juga ya. Makanya si pembisnis ini atau seorang wirausahawan itu toleran gitu terhadap adanya ketidakpastian gitu. Ya udahlah, yang penting istilahnya dijalanin aja gitu, yang penting kerja secara maksimal dan ya dikerjakan secara sangat baik gitu. Makanya ya dia tuh toleran gitu terhadap ketidakpastian gitu. Nah kalau keahlian yang rasional dan orientasi terperinci justru ya itu nggak masuk ya, karena wirausahawan itu kan berani menanggung risiko gitu ya. Kalau misalkan terlalu banyak kayak em, berpikir rasional dalam artian bukan maksudnya kayak di wirausahawan nggak boleh apa ya boleh ya nggak boleh berpikir logis, bukan berarti gitu maksudnya. Seorang wirausahawan itu kan berani berbuat gitu, istilahnya berani menanggung risiko gitu. Ya udah gimana nantilah risiko, yang penting dijalani aja dulu sekarang gitu. Nah karena kan kayak kalau di nanti justru nggak akan jalan-jalan gitu perusahaannya ataupun buka bisnis itu nggak akan jalan-jalan. Makanya di sini kalau keahlian yang rasional dan orientasi terperinci itu menurut aku nggak masuk, karena ya nanti banyak mikir-mikir gitu kayak akhir-akhirnya yang nggak jadi buka usaha atau buka bisnis gitu. Karena yang opsi 4 tuh lebih ke ini, lebih ke manajer gitu kalau opsi 4, kalau menurut aku sih gitu. Makanya jawabannya itu yang 15 yang A gitu. Gimana, udah jelas belum atau ada yang tanyakan? Mungkin dari tim ada yang mau tambahin? Enggak sih, cuman Riris mungkin kalau mau nambahin, Riris. Aku mau nambahin yang tadi sih tentang depresiasi sama apresiasi aja. Oke. Gimana, Riz? Ya, aku izin share screen. Oke, aku stop ya. Oke. Thank you.
Udah masuk belum? Belum. Oke, aku ulang. Kalau sekarang udah kan? Oke, jadi aku mau nambahin sedikit nih. Tadi soalnya varian tuh nomor 13 kan kalau nggak salah. Nah, itu tahun 2015. Soal itu udah pernah keluar di SBMPTN 2014, cuma beda bentuk soal. Nah, jadi sama sih bentuk soalnya. Bila nilai tukar mulanya 1 US itu sama dengan Rp10.000. Kemudian meningkat menjadi 12.201 US-nya. Neraca perdagangan Indonesia akan menjadi surplus. Nah, itu dia benar. Surplus itu terjadi ketika ekspor lebih dari impor. Kayak tadi yang udah aku tulis di kolom chat. Terus kondisi ini itu dinamakan depresiasi. Kenapa? Karena ini nilai rupiahnya melemah. Maksud dari melemah nih bukan terus nilai rupiahnya yang turun. Tapi kayak ini kan naik nih dari 10.000 ke 12.200. Itu yang dinamakan nilai rupiah menurun. Nilai rupiah menurun itu dinamakan depresiasi. Nah, terjadinya depresiasi ini nanti akan menimbulkan peluang untuk ekspor naik dan juga impor turun. Kenapa impornya turun? Karena misal nih, untuk membeli barang yang harganya itu 1 US dollar, kita butuh 12.200. Padahal sebelumnya 10.000 itu udah dapat barang itu. Jadi kan harganya jadi lebih mahal kan, makanya impornya turun. Terus kalau kebalikannya, jika rupiah mengalami apresiasi, itu dia akan menyebabkan impor naik, kemudian ekspornya turun. Jadi kayak kebalikan gitu loh. Kalau terjadi depresiasi, maka ekspor naik. Nah, kalau terjadi apresiasi, impornya yang naik. Terus nih ada lanjutannya. Ketika ekspor itu naik, dia akan menyebabkan yang namanya apresiasi. Terus ketika impornya naik, akan menyebabkan yang namanya depresiasi. Nah, kalau gampangnya tuh kayak, ini tuh sebenarnya siklus gitu loh. Ketika terjadi depresiasi, otomatis ekspor akan naik. Nah, ketika ekspornya naik, nanti akan menyebabkan apresiasi. Kalau udah apresiasi, nanti impornya naik. Terus impor naik, terjadi tuh depresiasi. Kayak saling berhubungan gitu. Nah, dari teman-teman ada yang mau ditanyain nggak? Cukup jelas, Kak. Terima kasih. Oke. Paham, Kak. Jadi emang kadang kayak perlu ini sih, kita perlu paham lebih dulu gimana sih sebenarnya kondisinya, terus apa dampaknya kayak gitu biar lebih bisa jawab soal. Itu aja sih kalau dari aku. Aku balikin ke Pink sama Farhan. Makasih. Oke, makasih Ria sudah nambahin ya. Sama-sama. Kalau dari aku udah nggak ada yang ditambahin lagi sih. Mungkin dari Pink. Sama aku udah sih. Oke, kalau misalkan udah gak ada yang tambahin lagi, mungkin dari aku cukup sekian ya untuk pertemuan malam ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Pokoknya sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak teman-teman. Waalaikumsalam. Oh ya, ini ada pertanyaan nih dari Evina. Kak, kalau kondisi ekonomi itu bagusan ekspor naik tapi nilai mata uang turun, atau ekspor turun tapi nilai mata uang naik? Gimana nih? Dari Farhan sama Pink. Gimana ulang-ulang? Kalau kondisi ekonomi itu bagusan ekspornya naik tapi nilai uangnya turun, atau
ekspor turun tapi nilai mata uangnya naik. Bentar. Kalau dari aku sih Ya kayaknya nggak gimana akan, Mas dulu? kalau dari aku sih kayaknya nggak akan terjadi kayak gitu ya kayaknya. Kalau dari aku sih, karena kalau misalkan dari aku kan yang mungkin aku kan karena cuma belajar dasar doang gitu ya di makan ekonomi, nggak tahu kalau misalkan nggak mari di. Kalau dari aku kalau misalkan menurut konsep itu kayaknya agak sulit juga eh, terjadinya apa terjadinya peristiwa itu tuh agak sulit ya karena kan berhubungan juga tuh kayak nilai tukar rupiah terhadap dolar itu kan berhubungan sama ekspor impor gitu ya. Kalau di sini kan menurut Epina itu kalau misalkan bagusan mana sih kalau ekspor naik tapi nilai mata uang turun, atau ekspor turun tapi nilai mata uang naik. Itu kan menurut aku eh, nggak bisa kayak gitu sih kalau menurut aku ya. Iya benar. Jadi kalau menurut aku gitu sih kayak ini kan karena nilai mata uang turun itu kan nanti ngaruh ke istilahnya ya kekuatan daya beli masyarakatnya terhadap produk luar gitu. Makanya ya kalau misalkan nilai nilai rupiah itu turun, sebenarnya apa itu kan bisa meningkatkan ekspor gitu ya. Tapi dibilang lebih bagus mana antara ekspor naik tapi nilai mata uang turun atau ekspor turun tapi nilai mata uang naik. Tapi kalau aku disuruh milih ya nggak bisa dua-duanya ya. Nggak tahu Kayak kalau menurutku tuh kayak gitu kan tergantung kebutuhan si negara itu kan, kayak pemerintahnya lagi butuh apa nih buat ke depannya, apakah ingin perbaiki ekspornya atau apa, karena di menurutku kalau emang kita ngomongin ekonomi satu negara lah, itu emang pasti ada apa ya, kayak entah itu resiko atau itu kayak pilihan gitu kan, kita mau milih mana nih, anggapannya kayak anggap aja kayak opportunity cost gitu, kalau misalnya kita milih pilihan A, kita mengorbankan pilihan B, kayak gitu-gitu mungkin, ya kan? Karena kalau ngomongin ekspor, impor yang udah secara makro, itu tuh kayak banyak gitu loh asumsinya. Gimana Riz, menurutmu Riz? Sama sih, kayak apa ya? Kalau disuruh suruh milih ya susah juga. Ketika kita membuat suatu pilihan kan pasti dampaknya kan ada. Jadi kayak kalau disuruh memilih mana, aku memilih ini yang lebih baik lah efeknya. Hmm, Tapi dengan syarat sesuai dengan kondisi. iya. mungkin aku mau nambahin juga ya kayak kondisi ekonomi juga kan nggak bisa cuma dilihat dari nilai ekspor doang gitu ya, ada faktor-faktor lain gitu kayak ya nilai impornya, terus kayak belanja pemerintahnya, konsumsi masyarakatnya, investasinya juga gitu. Jadi menurut aku yang nggak bisa dilihat dari satu faktor sih gitu untuk melihat kondisi ekonomi di suatu negara itu. Betul. Gimana, bisa diterima nggak jawabannya?